Bapak-bapak, keraguan itu wajar. Kita diberikan akal budi, kita menggunakan logika, itu wajar. Tapi untuk menghilangkan keraguan itu, kita harus terkoneksi dengan Tuhan. Ini sangat penting dalam keimanan kita di dalam Kristus. Dengan Thomas mencucukkan jarinya ke dalam lambung Kristus, maka Thomas terhubung dengan Kristus dan merasakan penderitaan Kristus. Oleh karena ini menyelamatkan manusia. Ketika dia mencucukkan di jari, lubang di telapak tangan, lambung, itulah penderitaan yang Tuhan rasakan. Bapak-bapak, ibu dan adik sekalian, itulah penderitaan Tuhan untuk suatu keselamatan yang kita dapat. Itu yang harus dia bayar. Kita harus mulai membangun atau meriset mindset kita. Saya sudah ditebus oleh penderitaan Kristus yang besar. Itu harus kita rasakan, itu harus kita bangun, sehingga kita dengan mudah bersyukur. Itu dengan mudah kita untuk mengucapkan Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Allah. Itu sangat penting, harus kita bangun. Yang kedua, Thomas tahu apa menjadi kehendak Tuhan melalui kematian dan kebangkitan Kristus terhadap dirinya, yaitu Kristus sangat mengasihi. Bapak-bapak dan ibu adik sekalian, itu kasih Tuhan yang Tuhan kasih kepada kita. Luar biasa, sampai dia harus dipaku seperti Pak Gembala bilang kalau dalam Passion of the Christ itu hampir mirip. Itulah penderitaan yang ditanggung oleh Tuhan untuk suatu keselamatan bagi kita. Jadi itu yang harus kita kembangkan ketika kita bangun. Tuhan mati untuk kita. Aku harus hidup seperti Kristus. Jadi bukan lagi kita bangun, wih kemarin tadi salah saya taktiknya. Kemarin saya bangun tadi, aduh saya harus bayar itu online. Fokus kita kepada Kristus. Itu yang harus kita kembangkan. Yang ketiga, Thomas menjadi semakin percaya. Bapak-bapak dan ibu sekalian, cara dari itu kita harus merasakan kebaikan Tuhan. Kalau tidak sampai kita merasakan itu, saya agak ragu dengan perkembangan atau pertumbuhan iman kita. Karena itu yang penting yang kita bangun, sehingga kita merasakan Tuhan begitu baik. Ada titik tertentu kita merasakan kesulitan. Ya, semua orang punya pergumulan masing-masing. Setiap orang mau bagi di atas balita, kalau balita dia nggak pikir. Di atas balita itu sudah ada PR lah, ada tugas, itu udah pergumulan itu. Sampai besar, saya mau masuk kuliah di mana ya? Itu harus kita rasakan, sehingga kita tidak fokus mau kuliah di mana. Tuhan, saya minta mau kuliah di mana? Selesai.
Tuhan mau kasih mana terserah. Karena percaya, jangan lagi kita ragu masa depan kita, karena ada rancangan yang damai sejahtera. Itu yang Tuhan janjikan buat kita. Amin. Agar kita terus terkoneksi dengan Tuhan. Ini ada 6, sebenarnya banyak sekali. 6 aja dulu ya. Kalau 10, 100 lama. Oke. Yang pertama, miliki waktu doa yang rutin dan konsisten. Karena doa adalah ketergantungan kita kepada kuasa Tuhan. Hai orang tua, jangan sampai malas membangun mesbah Tuhan. Hai orang tua, jangan malas berdoa. Saya sebagai orang tua, ada saya tidak bisa memperhatikan dia 24 jam. Saya hanya bisa berkata, Tuhan lindungi kami. Saya tidak bisa memperhatikan istri saya 24 jam. Kami berangkat, saya juga berkata, Tuhan lindungi kami. Terkoneksi. Kadang kalau saya berpikir ya, kadang-kadang terlintas sama saya, istri saya kemana? Saya tidak menelepon dia. Saya hanya percaya kepada Tuhan. Tuhan, jauhkan hal kecelakaan. Amin. Selesai. Baru saya telepon dia. Ternyata ada ragu juga ya. Nah, itu baru komunikasi. Ya harus bangun komunikasi dulu. Suami istri harus bangun komunikasi. Amin. Anak-anak jangan malas komunikasi dengan orang tua. Anak-anak sekarang ini paling malas ya. Hanya kalau ngomongin orang tua ada maunya. Betul. Iya, ini bahaya ya. Saya juga begitu dulu, maklumnya ya. Tapi kita harus terkoneksi. Itu penting loh buat hidup kita. Terus koneksi. Yang mau kuliah, saya belum masih bingung mau kuliah di mana. Terus terkoneksi. Amin. Percayalah ada rancangan damai sejahtera yang akan Tuhan berikan. Itu yang kita pegang. Bukan saya mau kuliah di mana. Puji Tuhan kalau kita bisa mendapatkan tempat kuliah yang sesuai dengan keinginan. Tapi percayalah ada rancangan damai sejahtera. Amin. Amin. Saya dengan istri itu orang yang pintar. Dia lulusan yang dari kuliah oke. Saya itu orang yang kalau orang ngomong di Bandung katanya swastanya ITB. Saya dalam hati. Ternyata setelah saya lulus, saya kurang percaya swastanya ITB. Tapi ada rancangan damai sejahtera. Amin. Dia lulusan ITB, saya lulusan swasta ITB. Makanya dikit gak apa-apa ya. Kami bisa bekerja, kami bisa melayani, kami bisa menjadi berkat. Ternyata bukan kuliahnya yang menentukan, tapi rancangan damai sejahtera itu ada buat kami berdua. Itu yang penting, fokus kita. Bukan lagi apa yang ada rancangan damai sejahtera. Fokus kepada firman. Amin. Yang kedua, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah petunjuk kita untuk selalu berjalan dalam kehendak Allah. Kalau orang tua itu di grup hallway, wah kita share firman. Saya nggak tahu, ini ada ya share firman ya? Ada. Dan dilakukan? Oh, oke. Harus terkoneksi. Jangan malas.
Ya betul. Malas itu ada penyebabnya, percaya enggak? Karena terlalu pegang api. Tolong dibalik. Baca firman Tuhan, share firman Tuhan, baru lakukannya. Itulah maksud dari fokus kita kepada Tuhan, prioritas Tuhan, bukan keinginan. Belajar, praktek. Saya juga praktek itu, karena saya orang yang pengen suka pegang handphone, saya akui. Tapi saya harus belajar, share firman, baru saya bisa. Share firman kita butuh berapa sih, berapa sih? Paling banyak setengah jam. Wih, kalau kita lihat handphone, setengah jam itu kayak 1 menit. Benar tidak? Benar loh. Mari kita berlatih sama-sama. Mari. Tuhan utamakan, baru kita lakukan. Harus kita praktek. Kalau enggak, kita akan dikuasai oleh itulah maksud bagaimana kita mengkontrol handphone. Ada aturan-aturan yang kita jalankan, baru lakukannya. Tidak penting. Itu tidak penting loh. Kalian coba ngobrol dengan orang pengusaha, percaya sama saya, kalian akan dimaki-maki karena kalian tidak pro. Itu sesuatu yang tidak produktif. Ketawa nih. Pengusaha itu sudah berpikiran saya duduk dapat duit, sambil lihat begini tapi duit masuk. Itu namanya produktif. Jadi kita harus rubah itu. Jadilah orang yang produktif. Kalau kita tidak menghasilkan, bagaimana firman Tuhan menjadi berkat? Coba jelasin ke saya, bagaimana bisa menjadi berkat kalau kita tidak bullshit. Sorry, saya harus ngomong bullshit. Karena apa? Karena kita harus produktif, maka kita bisa menjadi berkat. Amin. Mau berubah? Nah, komitmen loh ya. Kalian komitmen di dalam Tuhan. Saya juga maksudnya. Amin. Mari kita ubah cara hidup kita. Yang ketiga, hidup kudus harus terus dijaga karena Tuhan kudus. Ya, salah satu handphone itu membuat kita tidak menjadi kudus. Karena kita menghabiskan waktu-waktu kita dengan, seharusnya kita habiskan waktu itu dengan Tuhan, tapi kita melakukan hal-hal yang tidak produktif. Kita tidak menguduskan hati Tuhan. Hai bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kita tidak memulai dengan doa, ketika kita bangun tidak melalui doa, kita sudah tidak menguduskan hati. Kalau perzinahan kita tidak usah bahas, pasti dosa. Pasti dosa. Tapi berbicara tentang zina, baca di Perjanjian Lama, zina tidak berbicara spesifik tentang, tapi zina berbicara spesifik kita menduakan Tuhan. Kita menduakan Tuhan. Artinya kita tidak menguduskan hati Tuhan. Mau menguduskan hati Tuhan? Amin. Amin. 4. Memuji dan menyembah Tuhan atas kebesaran. Bangun, doa, puji, penyembahan, baca firman. Itu sesuatu yang luar biasa. Yang kelima, rajin dan disiplin dalam pelayanan. Siapa yang terlambat?
Nggak ada hari ya. Saya sedikit terlambat karena macet ya. Sudah kejar-kejar Pak. Ternyata saya yang salah, saya mengaku dosa karena saya berangkatnya agak terlambat. Tapi pemikiran saya adalah dengan segini tadi 35 menit masih bisa. Ternyata sampai sini terlambat 1 menit. Tapi saya kira kok belum mulai ya. Ya saya tidak terlambat. Mulai itu. Bagi pelayan Tuhan, ayo kita berkomitmen, berlatih. Ketika kita terlambat hari ini, besok jangan. Besoknya lagi, jangan. Jangan terlambat lagi. Besoknya lagi jangan lagi. Amin. Itu yang penting, namanya disiplin. Kenapa mulai? Ya, dan selalu tenang, selalu mengucap syukur. Itu harus kita bangun. Tuhan, Engkau baik, terima kasih Tuhan. Senangnya luar biasa, bangun sehat. Kadang-kadang kalau kita tidur terus ada mimpi gitu, mimpi nih, ada hubungan dengan istri dan anak, langsung bangun. Oh, masih bernapas. Itu kadang-kadang kita. Tapi itulah ketika kita masih bernapas, puji Tuhan. Itu harus kita kembali. Amin. Yang ketiga, bagaimana kita menghilangkan keraguan, merespon dengan iman sejati. Ayat 28 dan 29. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Inilah pengakuan Thomas kepada Tuhan Yesus. Engkau adalah Tuhan dan Allahku. 29 kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita adalah di masa orang yang tidak akan melihat Kristus, karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga, tapi dia akan datang untuk yang kedua. Di saat sebelum dia datang, itulah berbicara tentang kita tidak akan melihat. Kita percaya tapi tidak melihat. Dalam ayat di atas, Thomas merespon dengan luar biasa, yaitu dengan pengakuan iman yang sejati. Pengakuan iman yang sejati adalah dengan kerendahan hati, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah, dan tunduk sepenuhnya kepada otoritas atau kehendak Allah. Ini yang harus kita pegang. Sepenuhnya kita tunduk kepada otoritas Allah. Ada dua tipe iman yang sejati. Satu, iman yang melihat dan menjadi percaya. Dalam hal ini Thomas melihat Kristus dan menjadi lebih percaya. Ini bisa terjadi oleh karena kejujuran. Dalam keraguan Thomas ada kejujuran. Kita harus jujur. Ketika kita ada masalah, kita harus jujur di hadapan Tuhan. Kenapa Tuhan mau datang kepada Thomas? Karena Thomas jujur dalam ketidakpercayaan. Ketika kita ada masalah, jujur, bawa ke hadapan Tuhan. Bawa masalah itu dengan jujur. Tuhan, kalau saya tidak bisa membayar ini, anak-anak saya tidak sekolah, saya butuh pertolongan. Tuhan, kalau saya tidak bisa mendapat nilai bagus, saya tidak bisa ikut UPTN. UPTN beda ya? SNB, SNBP, SNBT, B atau T, udah itu lah ya. Oke, harus jujur di hadapan Tuhan. Thomas jujur. Kalau saya tidak mencucukkan jariku kepada lubang di tangan Tuhan dan lambung, saya tidak percaya. Itu yang menggerakkan Tuhan mau datang. Itu yang menggelitik Tuhan. Ini orang tidak ngerti. Ini orang tidak ngerti. Tapi
Tuhan mau datang. Artinya Tuhan tidak pernah meninggalkan umat. Amin. Mari kita jujur terhadap masalah kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, iman yang tidak melihat namun percaya. Ini adalah iman yang paling tinggi, yaitu iman yang timbul oleh karena kesaksian orang lain sehingga menjadi percaya. Kita adalah produk-produk kesaksian orang lain. Tidak melihat namun percaya. Buktinya apa? Kalau ini artinya kita harus melakukan bukti, yaitu dengan menjadi saksi Tuhan. Kalau kita tidak menjadi saksi Tuhan, kita masih dalam iman yang butuh melihat, baru bisa. Saya tadi lihat di sana. Tadi saya lihat di sana, baru saya bisa mau menjadi saksi. Tapi iman yang paling tinggi adalah tanpa melihat kita menjadi saksi Tuhan. Itu adalah iman sejati. Amin. Jadilah saksi Tuhan. Itulah yang kita bilang kasih kita kepada Allah. Kasih kita kepada Allah. Kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu. Ini yaitu dengan iman. Tanpa melihat kita menjadi saksi Tuhan. Yang bingungnya itu adalah ketika menjadi saksi Tuhan terus ditanya, itu memang benar, emang kamu pernah lihat? Nah, mau jawab. Emang kamu pernah lihat Tuhan disalib? Bingung lagi jawabnya. Baca firman. Dengarkan khotbah-khotbah. Itu yang kita butuh, sehingga kita bisa menjadi saksi Tuhan. Jangan sampai ditanya, apalagi kalau udah ustaz ketemu pendeta, ini pasti sudah. Saya sudah langsung sekolah, saya nggak mendengar. Apologi juga saya nggak mendengar, karena bahasnya itu kan saya tidak mau terkontaminasi itu aja. Saya menjaga diri. Kalau ada yang mau baca, tapi hati-hati. Ya. Jangan makan itu mentang-mentang apa yang menjadi omongan mereka. Bawa itu ke hadapan Tuhan. Kalau tidak masih ragu lagi, bawa ke Pak Gembala dan Gembala. Sehingga kita punya filter. Apa yang kita terima, apa yang kita bisa filter. Kalau saya nggak mau milih lewat. Saya nggak mau masuk ke dalam ranah itu, karena saya tidak mau mengotori pikiran-pikiran. Amin. Belajar kasih. Mari terus mengasihi Allah dengan segenap hati melalui tindakan nyata. Oleh karena iman yang dilandaskan kejujuran dan kasih kepada Kristus, maka Thomas dalam sejarah hidupnya menjadi rasul Kristus yang mengabarkan Injil sampai ke India. Dan kalau menurut saya baca-baca dan mendengar khotbah pendeta lain, sejarahnya adalah dikatakan bahwa ada gereja yang bernama gereja Thomas. Jadi India itu ada sebagian, saya lupa suku apa. Ini di kota apa itu? Mayoritas adalah Kristen. Itu adalah produk Thomas. Thomas sudah melakukan ketika dia diubahkan, ketika dia terkoneksi. Itulah iman sejati. Dia menjadi saksi Kristus. Harapan yang sama buat kita semua. Ketika kita sudah diubahkan, ketika kita sudah terkoneksi dengan, kita harus memiliki iman sejati, yaitu menjadi saksi walaupun kita tidak melihat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Allah yang kami sembah, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah
kesaksian orang lain. Kami merasakan itu sehingga iman kami juga bertumbuh Tuhan, dan kami bisa menjadi saksi Tuhan untuk hormat dan mulia nama Tuhan saja Bapak. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan, kita percaya kita semua berkati firman Tuhan malam hari ini. Amin. Terima kasih Pak Victor, kasihnya akan firman Tuhan untuk kita semua malam hari ini. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita berikan kesempatan untuk sama-sama menabur bagi rumah Tuhan. Sebelum memberi, mari kita bersama terus kepala dan mau berdoa. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami sungguh bersukacita, bersyukur Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kami, mengasihi kami, mencintai kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur Tuhan bagi rumahmu, bagi gerejamu, dari setiap kami yang saat ini menabur Tuhan. Kau mau berkati, kau menjaga, melindungi kami. Puji namamu, dengan sukacita kami dalam memberi dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Untuk teman-teman Youth Impact Generation, hari Sabtu mari lebih antusias, semangat untuk kita datang ibadah Youth Impact Generation di tempat ini di gereja jam 6 sore. Buat komsel-komsel yang kita sediakan, komsel Youth Generation setiap hari Senin 1 bulan 2 kali, komsel Efesus setiap hari Rabu jam 7 malam, dan komsel Philadelphia setiap hari Rabu dan hari Kamis jam 7 malam sesuai dengan area zonasi masing-masing. Dan pada hari Sabtu pula ada ibadah WBI. Ibadah ini sekaligus memperingati hari Kartini. Jadi diwajibkan untuk setiap para wanita untuk memakai dress code yang sudah ditentukan. Temanya adalah wanita yang diberi dampak dan menjadi teladan. Wanita yang berdampak dan menjadi teladan. Dan 25 April jam 5 sore dan bertempat di gereja. Dan di hari Sabtu juga ada ibadah PPI 25 April jam 6:30 di rumah Pak Victor. Dan juga di PPI sudah ada program sama-sama kita dukung, kita doakan partisipasinya baik Bapak Ibu Saudara terkasih yang ingin memberikan kontribusi. Di sini ada ibadah kunjungan di
Panti Jompo Rumah Adelaide. Enggak kelihatan. Oh iya, Adelaide. Bahasa Inggris lah. 1 Mei 2006 jam 10 pagi kita sama-sama kumpul di gereja sebelum kita berangkat ke sana. Agendanya sama-sama kita akan melayani bapak-bapak yang sudah lanjut usia dan terjadi berkat buat mereka. Kita memberikan pelayanan berupa ibadah dan juga makanan dan taburan. Jadi Bapak Ibu saudara kekasih yang mau berkontribusi diberikan kesempatan, silakan menghubungi Pak Joni. Demikian pengumuman hari ini akan dari Pembala. Kita akan akhiri sama kita bangkit berdiri dengan pujian harapan Tuhan. Mungkin kami menghadapi permasalahan yang berat, tetapi kami percaya penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami mau berdoa ya Bapak, dalam benih firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan taburkan dalam setiap hati, pikiran, jiwa kami berlari. Benih firman Tuhan yang dapat bertumbuh Tuhan, tepat tertancap tertanam di hati kami yang paling subur, sehingga benih dapat bertumbuh Tuhan. Di saat kami menghadapi tantangan, kami mengingat Bapak bahwa firman-Mu sudah menyatakan dalam hati kami, dalam hidup kami tetap percaya walaupun kami belum melihat, karena Kau Allah kami yang menyertai hidup kami. Doa kami Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saudara berkat-Mu pada sore malam hari ini. Doa kami Bapak Bintor dan keluarga Tuhan, biar Tuhan habis senantiasa jaga, tudungi seluruh dengan kuasa darah Yesus Kristus. Apapun yang menjadi, Tuhan, doa-doa pergumulan tantangan saat ini Tuhan, kami dia Bapak, Kau Allah memberikan kekuatan dan kemenangan Tuhan. Dan kami percaya urapan Tuhan sungguh sempurna hadir dalam kehidupannya, dalam keluarga hamba-Mu ya Bapak. Doa kami pekerjaannya, pelayanan semua diberkati Tuhan. Ada anggus sukacita yang baru Tuhan berikan berkelimpahan. Doa kami buat Opung Gerald, buat kesembuhan yang sempurna, pemulihan yang sempurna Tuhan nyatakan di dalam nama Yesus Kristus. Hari demi hari kami melihat Tuhan semakin menguatkan, Tuhan menolong dan Tuhan menjawab setiap pergumulan doa dari hamba-Mu untuk kesembuhan Opung Gerald Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa buat Bapak Ibu Gembala kami Tuhan, yang nanti Kau percayakan tongkat kuasa pengembalaan di tempat ini. Doa kami Tuhan, semakin Tuhan tambahkan kasih karunia Allah, urapan Tuhan dan tempat yang mati tercurah berkelimpahan. Doa kami dalam nama Yesus Kristus.
sehingga pelayanan Tuhan dapat berkembang ke kiri ke kanan Tuhan. Biarlah semakin banyak jiwa-jiwa datang memuliakan Tuhan. Ada ladang-ladang pelayanan baru Tuhan sediakan ya Bapak. Doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Nama Tuhan dimasyurkan dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan, sukacita, keluarga dan seluruh keluarga hamba dimanapun berada. Di situ ada perlindungan, ada perlindungan kuasa Allah. Demikian dengan Tuhan seluruh tim di pastor Tuhan berkati Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan. Memberikan kekuatan yang baru dalam jerilahannya Tuhan. Melayani Tuhan tempat ini Tuhan berikan kekuatan. Tuhan berikan perlindungan kesehatan masa depan. Gilang penuh harapan doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan seluruh Tuhan jemaat-Mu yang datang di tempat ini untuk memuliakan nama-Mu. Doa kami Tuhan, Tuhan berkati senantiasa ya Bapak anak-anak-Mu yang mungkin saat sedang bersekolah, kuliah, kerja Tuhan. Biarlah Tuhan berikan energi ekstra sehingga pada besok hari Tuhan, hari Senin saat kami memulai aktivitas pertama kami disegarkan, kami dikuatkan karena firman Tuhan hari ini, karena lawatan Tuhan hari ini berdampak sampai hari esok ya Bapak. Doa kami Tuhan, berikan kami Tuhan masa depan yang gilang-gilang penuh harapan. Setiap anak-anak muda yang hadir, setiap Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, Tuhan berkati dengan berkat daripada-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Doa kami buat gereja-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan sudah kirimkan pemain musik yang terbaik untuk gereja-Mu. Kami percaya Tuhan yang sudah mengirimkan dan Tuhan mampu memperlengkapi banyak hal dari gereja-Mu Tuhan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Doa kami biar kami semua bersinergi, bergandengan tangan untuk memperlebar pekerjaan Tuhan di tempat ini ya Bapak. Berkati juga Tuhan sekolah HOW Tuhan sebagai ladang untuk pendidikan Tuhan. Kami doa menyelamatkan generasi, kami berdoa Tuhan setiap siswa-siswi yang sudah ada diubahkan, setiap siswa-siswi yang ada Tuhan berikan kepintaran, Tuhan nyatakan kuasa-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Sehingga Tuhan melalui lembaga pendidikan sekolah tempat ini ada banyak jiwa-jiwa datang mengenal, melihat, merasakan kasih Tuhan nyata dalam kehidupannya ya Bapak. Tuhan buat tahun ajaran yang baru doa kami Tuhan semakin banyak siswa-siswi yang Tuhan kirimkan untuk bersekolah di tempat ini sehingga kelas-kelas boleh terisi penuh dan Tuhan sanggup melebarkan pelayanan pendidikan di tempat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Doa kami buat kota kami, buat negara kami, buat bangsa kami Indonesia. Tuhan berkati, Tuhan berikan roh kekuatan Tuhan. Tuhan jauhkan daripada malapetaka, Tuhan musibah, hal-hal yang tidak baik, bencana alam. Tuhan luputkan dari negara kami, dari kota kami Bapak. Doa kami buat pemimpin kami, Tuhan berikan roh takut akan Tuhan sehingga dalam kebijakannya boleh Tuhan dilunasi oleh takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Tidak sembahyang kami, doa kami pada malam hari ini kami naikkan dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Mari Tuhan adakan hatimu. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan berjalanlah dalam kehendak Allah. Terima berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan, hikmat, pengurapan, kuasa dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam ini sampai selamanya. Terimalah segala berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati Tuhan berkata bersama. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.